Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi. Seperti biasa. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat pagi, selamat pagi. Masya Allah, hari ini saya lihat semangat sekali anak-anak sekalian. Seperti biasa sebagai seorang hamba manusia, mari saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa ya. Doa dalam hati masing-masing ya. Silakan ketua kelas. Marilah teman-teman sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini yang hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa hari ini. Anak-anak sekalian, sebelum kita masuk kepada proses pembelajaran, ya, Pak mau nanya, hari ini hadir semua? Alhamdulillah, anak-anaknya memang bisa diandalkan, rajin ya belajarnya. Oke anak-anak sekalian, silakan kepada Alda untuk membacakan tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang harus kita capai hari ini ya. Silakan Alda. Melalui model pembelajaran berbasis masalah, melalui kegiatan ceramah bervariasi, tanya jawab serta diskusi, penguasaan dan presentasi, peserta didik diharapkan mampu 1. Menganalisis kerajaan Tarumanegara di Indonesia dengan benar. 2. Mengamati dan mendengarkan penjelasan dari PowerPoint interaktif yang diberikan oleh guru. 3. Memberi jawaban kepada guru dan memberi pertanyaan kembali kepada guru mengenai materi yang dianggap kurang dipahami. 4. Menerima arahan dan membentuk kelompok atau tim. 5. Menyelesaikan masalah kontekstual pada kegiatan Tarumanegara di Indonesia melalui analisis bahan ajar dan menuliskan hasil diskusi di dalam LKPD. Oke, terima kasih. Kita kasih hapus dulu. Sudah. Baiklah anak-anak sekalian, Pak kemarin sudah menginformasikan kepada kalian bahwasannya jangan lupa untuk materi kita hari ini tentang kerajaan Tarumanegara. Sudah dibacakan malam tadi? Sudah. Alhamdulillah sudah dibaca. Sekarang Pak tanya kalau sudah dibaca ya tentang Tarumanegara ini. Siapa raja pertama kerajaan Tarumanegara? Tunjuk tangan, berdiri. Silakan. Oh ya. Raja Purnawarman. Masya Allah, bagus sekali. Berarti rata-rata anak Pak ini semuanya belajar ya. Nah, kerajaan Tarumanegara ini kan di pembelajaran agama Hindu ya kita. Jadi proses penyebaran agama Hindu sehingga nanti agama Hindu ini masuk ke Indonesia itu ada prosesnya. Nah, ada pertama yaitu melalui proses yaitu namanya Brahmana, teori Brahmana. Di mana teori Brahmana ini yaitu raja dari kita yang waktu itu pas Undungai kerajaan ini mereka mengirim, jadi raja mengundang ke sana. Ya, di sana nanti bawa ke sini. Ya, itu Brahmana. Ini akhirnya Brahmana itu yang menyebarkan agama Hindu. Yang kedua teori kesatria, yaitu kerajaan Hindu di India melakukan kolonialisme atau perebutan kekuasaan di Indonesia atau imperialisme. Yang ketiga teori Waisa, yaitu melalui sistem perdagangan. Artinya agama Hindu itu dibawa melalui sistem perdagangan. Lalu yang terakhir yaitu teori Sudra. Nah teori ini adalah terjadinya peperangan bencana yang luar biasa di daerah India sehingga mereka mengungsi dan sampai ke Indonesia. Nah itu prosesnya. Akhirnya dari situlah muncul yang namanya kerajaan pertama Hindu, yaitu Kerajaan Kuta. Lalu dilanjutkan menjadi Kerajaan Tarumanegara. Oke, anak-anak sekalian. Kalau sudah, nah saya persilakan untuk menonton ya tentang video kolaborasi.
Kedengaran? Suaranya agak kecilan. Pahami ya video ini. Ya. Dari video ini tadi, nah, video motivasi ini tadi, ya. Dari video motivasi ini tadi, apa yang bisa Anda peroleh atau Anda pahami dari dua grup yang melakukan mencoba untuk bekerja sama? Ada yang tahu? Ada yang bisa ini? Yang pertama, bagaimana cara bekerjanya? Dengan cara apa? Yaitu apa yang bisa? Silakan. Sama-sama sudah nonton tadi kan? Satu ini yang prosesnya. Ya dah, lama bisa dipotong dengan orang yang mendorong kelompok kedua. Ya, silakan. Kerjasama, Pak. Kerjasama. Iya. Itu yang tujuan kita, kolaborasi, nah, kerjasama. Artinya sebuah kesuksesan itu akan terjadi dalam sebuah tim apabila ada kerjasama. Anda perhatikan kelompok ini. Hanya satu yang fokus memang berusaha untuk menarik gerobak itu dengan baik dan benar. Sisanya ada yang mendorong dari samping. Tidak signifikan, tapi baik. Oke? Dari sini jadi pemahaman kita, jadi pembelajaran kita bahwasanya untuk menuju sebuah kesuksesan tidak mesti semuanya harus kita jadikan musuh, tapi jadikanlah pertemanan, persaingan yang baik, yaitu kerjasama. Seperti ini saya bentuk tim ini berdasarkan kelompok masing-masing, ada 5 kelompok ya. Nah, di sini nanti setelah ini akan saya bagikan tugasnya. Oke, anak-anak sekalian, terima kasih. Ini lembar kerja peserta didik anak-anak sekalian. Ya, silakan nanti kalian isi. Kalian sudah memegang bahan ajar ya, berupa buku dan boleh juga menggunakan handphone. Dari zaman sekarang ini boleh lah. Bukan ya, positif. Silakan ya.
silakan anak-anak Anda pahami terlebih dahulu. Di situ ada lembar kerja. Silakan Anda membacanya terlebih dahulu. Perintahnya apa? Anak-anak silakan kolaborasi. Jadi silakan Anda berdiskusi ya dengan rekannya tentang pandangan Anda masing-masing. Karena sifat dari pertanyaan saya itu adalah penalaran. Karena ini pertanyaan hot ya. Artinya di situ ada analogi, ada identifikasi permasalahan. Ya. Kolaborasi ini ya.
Pak Ade, saya kok nggak dengar apa-apa ya? Apa? Bu? Oh, emang tidak ada suara. Oh bukan Bu. Kolaborasi mereka nih lagi. Oh iya iya iya. Oke oke. Ya kan anak-anak ya. Ini setelah ini siap-siap ya. Akan dipersilakan beberapa orang untuk melakukan presentasi. Nah, ini menunjukkan atau mengindikasikan atau mengindikasikan bahwasanya proses kalian menguasai permasalahan itu tidak. Bahkan menggunakan bahan material ya, dari handphone boleh, dari buku pegangan. Pelajaran tahun negara itu merupakan pelajaran yang kedua juga. Hindu. Nah kalau diperhatikan itu kan kenapa saya menyuruh Anda untuk mengidentifikasi? Yang identifikasi itu adalah apa saja yang mempunyai modal dasar sebagai bahan bahwasanya kerajaan Tarumanagara itu memang benar-benar ada. Karena sejarah ini harus berdasarkan bukti yang otentik, artinya bukti yang belum ada dan tidak bisa dianalogikan saja oleh berimajinasi, tetapi harus berdasarkan atau diukur sesuai dengan ilmu ilmiah yang ada. Ya. Kalau dilihat di situ gambar itu kan ada 3 ya. Itu apa saja ya? Ada iya, ada prasasti, atas di tubuh, prasasti Cianjur, dan ada di situ kita bisa identifikasi peristiwa masing-masing. Ya kan? Kerajaan Tarumanagara itu terkait dengan apa? Ya, ini kerajaan Tarumanagara itu kerajaan itu berfungsi untuk sebagai tempat pemerintahan. Jadi rajanya tinggal di sana dan raja itu yang mengelola, mengatur tatanan pemerintahan kerajaan Tarumanagara. Ya. Lalu ada prasasti tubuh. Prasasti tubuh itu menjelaskan tentang apa? Bukti apa? Tentang bukti apa itu? Tentang analisis silsilah ya. Silsilah itu tentang keturunan dan orang-orang yang memerintah. Siapa saja ya. Nanti setelah itu baru ada rangkuman nanti antara Tarumanagara, silsilahnya dan peninggalan bukti. Ya.
Oke, anak-anak sekalian. Ya, saya persilakan untuk presentasi maju dari 5 kelompok ini, 2 kelompok yang maju. Saya persilakan. Oke, kelompok siapa dulu yang sudah siap? Oke, kelompok apa ini? Ya, yang lainnya perhatikan dan siap nanti untuk bertanya kalau Anda kurang memahaminya ya. Dari mana? Silakan. Lakukan pelajaran hari ini yang mengenai kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan yang kuat yang berkaitan dengan nama Nigeria. Kerajaan Tarumanegara dikuasai oleh Islam, yaitu kerajaan Perhatikan itu kan kenapa saya menyuruh Anda untuk mengidentifikasi. Identifikasi itu adalah apa saja yang mempunyai modal dasar sebagai bahan bahwasanya kerajaan Tarumanegara itu memang benar-benar ada. Karena sejarah ini harus berdasarkan bukti yang otentik, artinya bukti yang belum ada dan tidak bisa dianalogi saja. Boleh berimajinasi, tetapi harus berdasarkan atau diukur sesuai dengan ilmiah yang ada. Ya. Kalau dilihat di situ gambar itu kan ada 3 ya. Itu apa saja ya? Ada iya, ada prasasti, prasasti tubuh, prasasti cendero, dan ada di situ kita bisa identifikasi masing-masing. Ya kan? Kerajaan Tarumanegara itu terkait dengan apa? Ya, ini kerajaan Tarumanegara itu kerajaan itu berfungsi untuk sebagai tempat pemerintahan. Jadi rajanya tinggal di sana dan raja itu yang mengelola, mengatur tatanan pemerintahan kerajaan Tarumanegara. Ya. Lalu ada prasasti tubuh. Prasasti tubuh itu menjelaskan tentang apa? Bukti apa? Tentang bukti apa itu? Tentang analisis silsilah ya. Silsilah itu tentang keturunan dan
orang-orang yang memerintah. Ya, siapa saja ya. Nanti setelah itu baru ada rangkuman kaitan di antara negara istilahnya dan peninggalan bukti. Oke, anak-anak sekalian. Ya, saya persilakan untuk presentasi maju dari 5 kelompok ini, 2 kelompok yang maju. Saya persilakan. Oke, kelompok siapa dulu yang sudah siap? Oke, kelompok apa ini? Ya, yang lainnya perhatikan dan siap nanti untuk bertanya kalau Anda kurang memahaminya ya. Dari mana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan pelajaran hari ini yang mengenai kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan yang kuat yang berkaitan dengan nama Nigeria. Kerajaan Tarumanegara dikuasai oleh Islam, yaitu kerajaan dikuasai oleh Raja Tengah dari Tarumanegara. Lalu kamu pahami bahwa setelah kerajaan selesai dikembang ke Kalimantan Timur, Jawa bagian barat itu kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini terletak tidak jauh dari pantai utara Jawa bagian barat. Berdasarkan fragmentasi yang ditemukan tentang kerajaan Tarumanegara diperkirakan berada di antara Cianjur dan Cincin. Kerajaan kalau mengingat nama Tarumanegara dan kata trauma mungkin berkaitan dengan kata trauma yang artinya nilai. Kata tahun dipakai sebagai nama sebuah sungai Jawa Barat. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara tadi yang sudah terletak di Jawa Barat.
dan ada juga prestasi-prestasi yang ditingkatkan, begitu buah prestasi yang ditingkatkan. Yang pertama, prestasi tumbuh. Prestasi tumbuh adalah ditemukan di prasasti tumbuh. Prasasti tumbuh ditemukan di Kabupaten Tumbuh, Desa Tumbuh, dekat Tanjung Hijau, Jakarta. Ditulis dalam 5 baris tulisan bahasa Padawa dan bahasa Sanskerta. Puisi tersebut isinya sebagai berikut: bulu atau kalimat yang pertama, puisi dan kabar telah didari oleh masyarakat yang membidayakan dan mempunyai dengan kencang dan kuat, yakni datang untuk mengalihkan ke laut. Setelah sampai di sana, kerajaan yang dimaksud ada tahun 1902 dan kata yang mana dia adalah pengalaman menjadi sifat. Kedua, prasasti Cianjur. Prasasti ini ditemukan di kampung Muara Desa Cibubur, milik Cibubur, Bogor. Prasasti ini terdiri dari 2 bagian, yaitu artistik A yang dibahas dengan 4 baris Indonesia Nusantara, Pahlawa dan bahasa dan B yang memiliki atas satu baris tulis dan belum dapat dibaca dengan jelas. Ini disertai dengan gambar sepasang aplikasi, yaitu aplikasi Dewan Negara yang mulia Sang Purnawan, Raja di negara Panglima yang bangga berani. Yang ketiga, prestasi berbawang kopi. Prestasi ini dilakukan di kampung Muara Desa Cibubur, Cibubur, Bogor. Prestasinya terdapat di lingkungan 1 baris yang ditangani oleh 2 kecamatan dan sebagai berikut. Di sini terdapat kelapa sepasang mati yang seperti kelapa mati, air, kota atau gajah penguasa rumah yang agung dan kejayaan. Keempat, prestasi Mutiara Ciampea. Terdapat di Muara Kampung Muara Desa Ciampea. Kelima, prestasi Jumber. Terletak di sebuah bukit prestasi Ciampea, Desa Parakamuncang, Nanggur, Bogor. Di sisi tulisan 2 baris sebuah tulisan dengan aksara pahlawan dan bahasa Sanskerta. Sekian diskusi dari kami. Kami persilakan untuk ada yang ingin ditanyakan. Bebas. Kenapa nama saya Albertika, saya dari Prof. ingin bertanya. Jelaskan kembali arti dari Tarumanegara. Kerajaan, yang mana tempat untuk para raja melakukan persembahan dewa dan juga kerajaan ini tersebar dari Tarumanegara dan terletak di Jawa Barat. Muncul kerajaan Tarumanegara. Siapa lagi? Kenalkan, nama saya Lukman dari kelompok B. Silakan. Ya. Prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara. Baiklah, prestasi yang pertama itu prasasti Dewu, yang kedua prasasti Cianjur, yang ketiga prasasti Kebonwoki, yang keempat prasasti Muara Ciampea, yang kelima prasasti Ciampea atau pasir Serengam, yang keenam prasasti Ciampea. Ada lagi yang mau bertanya?
Tadi dari Alesi yang bertanya dan oh nanti Aceh. Kenapa? Ada terkenal di Tarumanegara. Jatuh lawan. Ayo. Baiklah. Baiklah, berarti tidak ada lagi infonya. Kami akhiri dengan tutup diskusi kami. Kami akhiri dengan ucapan Untuk kelompok. Ya, sangat baik sekali presentasinya dari sangat baik. Yang bertanya tadi agak kritis dan dijawab juga dengan siap, walaupun agak berkelihatan sedikit tidak apa. Ya, sekarang kami silakan siapa lagi kelompok mana? kedua, prasasti Ciaritium. Prasasti ini ditemukan di kampung Muara Desa Cibuteun, Hilir Cibumbulang, Bogor. Prestasi ini terdiri dari 2 bagian, yaitu aktisit A yang dibahas dengan 4 baris tulisan Prakasara, Palawa, dan bahasa Sanskerta, dan distrik B yang terdiri atas 1 baris tulis yang belum dapat dibaca dengan jelas. Aktisit ini disertai pula dengan gambar sepasang telapak kaki, yaitu telapak kaki Dewa Wisnu, jalan kaki yang mulia Sang Purnawarma, raja di negara Taruma yang gagah berani di dunia. Yang ketiga, prestasi kebun kopi. Prestasi ini ditemukan di kampung Muara, desa Ciaritiun, Hilir, Cibumbulang, Bogor. Prestasinya dipahat dengan 1 baris yang diapit oleh 2 pahatan telapak kaki gajah. Isi sebagai berikut. Di sini terdapat telapak sepasang kaki yang seperti telapak kaki air wata atau gajah penguasa Taruma yang agung dan kejayaan. Keempat, prestasi Mutiara Ciatir terletak di Muara Desa Ciatir, kampung Muara, desa Ciatur, Hilir. Kelima, prestasi Jumba terletak di sebuah bukit pasir Ciatur, desa Karangkang, Nambur, Bogor. Isi tulisan 2 baris, sebuah tulisan dengan aksara Pahlawan dan bahasa Sanskerta. Sekian diskusi dari kami. Kami persilakan untuk ada yang ingin ditanyakan. Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Alda Susma, saya dari kelompok C ini bertanya. Jelaskan kembali arti dari Tarumanegara. Tarumanegara adalah kerajaan yang mana tempat untuk para raja melakukan persembahan untuk dewa dan juga kerajaan ini terkenal dari Tarumanegara dan terletak di Jawa Barat. Muncul kerajaan Tarumanegara. Ya, kelompok. Saya puas dengan hasil. Siapa lagi? Kenalkan, nama saya Herman dari kelompok B. Silakan. Langsung bertanya, Ya. apa saja prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara?
Baiklah, prasasti yang pertama itu prasasti Kubu, yang kedua prasasti Ciarenion, yang ketiga prasasti Kebon Kopi, yang keempat prasasti Muara Ciate, yang kelima prasasti Jambul atau Pasir Kelelangkap, yang keenam prasasti Cidanghiang atau Lebak, dan yang ketujuh prasasti Pasir Abu. Ya, bagaimana? Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tadi dari Sulawesi yang bertanya dari Palu, orang di Aceh, silakan. Perkenalkan namanya dulu. Kenalkan nama saya Kelompok berapa? Saya dari kelompok C. Orang Aceh yang jauh. Silakan. Siapakah raja terkenal di Tarumanegara? Oke, raja yang terkenal. Kerajaan yang terkenal dari Tarumanegara. Raja yang terkenal adalah Raja Purnawarman. Ya, Raja Punawarman. Ya, Saya oke ya. Baiklah, silakan. Baiklah, pada tidak ada lagi yang ingin bertanya. Kami akhiri dengan kami tutup diskusi kami. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok B. Ya, sangat baik sekali ya presentasinya tadi, sangat baik. Yang bertanya tadi agak kritis dan dijawab juga dengan siap, walaupun agak berkeringatan sedikit tidak apa-apa. Ya, dah. Sekarang kami persilakan, siapa lagi, kelompok mana? Oh iya, yang kelompok ini dulu. Kelompok apa ini? Kelompok A ya? Oh C, cacing ya. Ya, silakan. Silakan kelompok cacing. C, ya. Ini kelompok cinta mereka ya. Silakan. Oh. Kelompok C ini besar-besar badannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang diwakilkan oleh saya Alga Risma dan teman di samping saya Baina. Kerajaan Tarumanegara yang berkaitan dengan pengendalian banjir dan sistem pengairan adalah pada masa Kerajaan Tarumanegara. Untuk mengendalikan banjir dan usaha pertanian yang dibuka di wilayah Jakarta saat ini, maka Raja Purnawarman menggali Sungai Chandrabaga. Purnawarman adalah raja terkenal dari Tarumanegara. Berikut adalah peninggalan Kerajaan Tarumanegara. 1. Prasasti Tugu. Inskripsi yang dikeluarkan oleh Purnawarman ditemukan di Kampung Batu, Besar Tugu, dekat Pantani, Priok, Jakarta. 2. Prasasti Ciantuteyu. 3. Prasasti Kebon Kopi. 4. Prasasti Muara Ciantu. 5. Prasasti Jambu atau Pasir Kelelangkap. 6. Prasasti Cidanghiang. 7. Prasasti Pasir Awi. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Yang ingin bertanya dipersilakan. Langsung to the point. Waduh, dari kelompok apa? Siap. Kelompok C. B. B ya. C. Oh itu yang nanya. Kelompok belimbing atau blueberry ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Herman dari kelompok B, ingin bertanya. Jelaskan pengertian dari kasa Tarumanegara. Terima kasih. Pengertian dari Tarumanegara ya. Jadi bertanya dan bertanya. Saya ingin menjawab pertanyaan Herman. Kalau mengingat namanya Tarumanegara dan kata Taruman mungkin berkaitan dengan kata Tarum yang artinya nila. Kata Tarum dipakai sebagai nama sebuah sungai di Jawa Barat.
pada tepat, ya, seperti orang yang cantik, ya. Lalu, silakan. Siapa lagi yang mau bertanya? Siapa yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan. Oh ini si ganteng loh. Perkenalkan, nama saya Dia dari kelompok D. Sebutkan 2 buah pahatan telapak kaki gajah. Makan tapak kaki gajah. Siapa yang ingin menjawabnya tadi? Aksara yang menyerupai sambutan. Oh ya, belum ya. Ya, dijawab lagi. Penyebab nasib. Oke. Oke, silakan ditutup. Saya akhiri hasil diskusi dari kelompok kami dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok kaki. Hey! Silakan kembali. Anak-anak sekalian, ya. Sebelum saya refleksi, silakan berkelompok kumpulkan jadi satu. Berkelompok kumpulkan jadi satu. Ya. Anak-anak sekalian, ya. Setelah kita tadi berproses dalam pembelajaran berkaitan dengan kerajaan apa? Kerajaan Tarumanegara, ya. Nah, di mana kerajaan Tarumanegara ini didirikan oleh siapa? Kerajaan Tarumanegara? Maharaja Kundawarman. Ya. Dia beragama apa? Siapa yang bisa, satu orang saja menunjuk tangan, siapa yang bisa membuktikan kalau memang dia beragama Hindu? Dari apa? Nah, ditemukannya telapak kaki, 2 telapak kaki ya, di batu yang namanya prasasti Muara Cianjur. Ya, agak susah karena ini di Jawa Barat, nah. Ya. Jadi kalau Kutai ada di Kalimantan Timur, kalau Tarumanegara ada di Jawa Barat. Artinya penyebaran agama Hindu pada saat itu sudah luar biasa ya. Anda bayangkan kalau kita sekarang naik pesawat dari Jawa Barat menuju ke Kalimantan itu lama, berapa jam untuk prosesnya. Oke? Nah dari sini ya ada berapa, sebutkan berapa bukti atau peninggalan yang menjadi bukti bahwasanya kerajaan Tarumanegara itu memang ada. Siapa yang bisa sebutkan bukti-bukti peninggalan? Ya, peninggalan tadi apa? Prasasti ya? Iya. Ya, siapa yang bisa? Silakan tunjuk tangan berdiri. Ya, Rara, ya silakan. Nah ini ya Rara ini. Rara ini belum angkat tangan saja sudah terasa anginnya tadi. Sekali cantik nih, silakan. 1. Prasasti Tunggu. Ya. 2. Prasasti Cianjurukan. 3. Prasasti Kebun Kopi. 4. Prasasti Muara Cianjur. 5. Prasasti Jambu. 6. Prasasti Cidanggiang. 7. Prasasti Pasir Awi. Pasir Awi. Nah itu tadi prasasti benar semua ya. Ya. Jadi saya rasa anak-anak sekalian sudah bisa menguasai materi tentang kerajaan Tarumanegara. Karena itu sebelum kita akhiri proses pembelajaran, Pak membagikan lembar soal evaluasi, ya. Soal evaluasi.
Nah, silakan anak-anak dikerjakan. Ya. Saya kasih waktu 5 menit. Karena saya anggap kalian ini sudah luar biasa pemahamannya. Ya, waktunya berjalan. Waktu tinggal 3 jam lagi. 3 jam. 3 menit lagi ya. Gak terasa kita belajar ya. Ingin nambah terus kalau bisa. Gak usah pulang lagi ya. Oke, 1 menit lagi ya. Semuanya nanti silakan dikumpulkan seperti tadi, berkelompok langsung. Baiklah, waktunya habis, silakan dikumpulkan. Kelompok saya ambil. Silakan.
dari pembelajaran materi tentang Tarumanegara hari ini, ya, bisa dikatakan bahwasanya proses kerajaan Tarumanegara itu bisa berdiri dipengaruhi oleh agama Hindu. Kenapa bisa dipengaruhi oleh agama Hindu? Karena adanya bukti prasasti. Salah satu prasasti yang paling luar biasa yaitu dengan adanya prasasti Caheru, ya, yang menggambarkan tentang dua pijaan telapak kaki Dewa Wisnu. Artinya menggambarkan tentang kerajaan itu. Ya, benar ya. Lalu di sana juga digambarkan dan bahkan ada peninggalannya yaitu berupa istana, ya, kerajaan Tarumanegara. Tadi kerajaan Tarumanegara itu tempat apa? Istananya itu tempat Pemerintah. tempat untuk pemerintahan. Apa lagi? Tempat tinggal raja. Bukan raja saja, tapi ada permaisurinya, ada perdana menterinya, ya, banyak lagi ragam macam. Lalu setelah itu, ya, sejarah ini membuktikan. Anda kan perhatikan dari gambar tadi. Sejarah ini membuktikan bahwasanya, ya, sebuah kerajaan itu terbentuk bukan berdasarkan imajinasi kita saja. Kalau berdasarkan imajinasi saja tanpa bukti, apa namanya? Fiktif, ya. Cerita fiktif. Nah, cerita khayalan. Tapi dengan kita, ya, mendapatkan bukti-bukti ini dikaitkan satu sama lain sampai akhirnya terciptalah yang namanya sebuah pengetahuan, yaitu setelah kerajaan Kutai ada juga yang namanya kerajaan Tarumanegara. Dan kerajaan ini adalah kerajaan Hindu juga yang daerahnya jauh loh. Dari Kalimantan ke ini, dulu sudah ada pesawat belum? Belum. Artinya apa? Kalau daerah yang jangkauan jauh, kita menggunakan fasilitas apa? Kendaraannya kapal. Tapi bukan tongkang yang kecil, ya. Ya, kalau dulu itu kapalnya pakai angin. Oke? Menurut kalian, ya, dari pelajaran ini tadi, kerajaan Tarumanegara ini tadi, ya, berapa silsilah? Dalam silsilahnya itu rajanya ada berapa? Ada berapa? 5 ya? Iya. Ada yang bisa nyebutkan 5 ya? Ada yang bisa nyebutkan 5 itu? Raja apa saja? Yang pastinya pertama Raja Purnawarman. Karena raja ini adalah raja pendirinya, ya, Raja Purnawarman. Nah, indikasinya gini, ya. Artinya kalau kita mau belajar dengan serius, kita ada kolaborasi, kita bekerja sama, bukan untuk saling menjatuhkan, tapi saling ingin bersaing, ya, bersaing secara sehat, maka tidak jadi masalah. Karena itulah tujuan dari kita pencapaian pembelajaran tadi. Oke, ya. Dari sini, ya, artinya kita akan akhiri kegiatan hari ini. Tapi sebelum itu, nanti di rumah tolong dibaca lagi, yaitu berkaitan dengan kerajaan. Habis Tarumanegara adalah kerajaan Kerajaan Kalingga. Ya, silakan nanti dibaca lagi untuk proses pembelajaran kita besok. Oke, sebelum Pak akhiri, habis ini pelajaran siapa? Pelajaran apa ya? Bahasa Inggris. Nah, habis dari belajar sejarah, pintar bahasa Inggris, insya Allah kalian akan jadi orang-orang arkeolog yang hebat. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Pimpin doanya nanti, ya, dalam hati. Silakan pimpin doanya. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.